Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fadli, NPM 190321072, dan rekan saya. Dan saya Salma Taki Amali, NPM 190321045. Nah, saya Brana Putri Nurbaiti dengan NPM 190321165. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang sistem lean dan produksi just in time. Selanjutnya, Asal-usul sistem layan dan produksi just in time. Teiji Ohno dari Toyota untuk mengatur elemen-elemen ini ke dalam sistem produksi Toyota 3 mulai tahun 1937. Ohno menemukan bahwa pekerja Amerika 9 kali lebih produktif daripada pekerja Jepang. Dia meminjam konsep penting pemikiran sistem ramping dari dua institusi Amerika yang berbeda, sistem produksi massal dan supermarket Henry Ford. Di Ford, Ahna terkesan dengan praktik seperti pengurangan perakitan, pekerjaan standar, sentrisitas pabrik, pelatihan karyawan berkelanjutan, integrasi rantai pasokan, serta manajemen dan pengurangan penyimpangan. Namun, dia juga mencatat sejumlah besar inventaris dan pengerjaan ulang. Menemukan visinya tentang sistem operasi yang ideal di supermarket Amerika, menghasilkan apa yang dibutuhkan ketika dibutuhkan dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Dari sinilah ide produksi just in time lahir. Manfaat strategi sistem layan. Manfaat strategi sistem layan selain keuntungan produktivitas dan operasional, pendekatan layan dapat menghasilkan manfaat mengurangi biaya produksi, membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan dalam proses produksi, sehingga dapat mengurangi biaya produksi secara signifikan. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan dan daya saing perusahaan di pasar, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi pemborosan. Sistem layan dapat meningkatkan efisiensi produksi secara keseluruhan. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk menghasilkan produk lebih cepat dan dengan biayanya yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Tujuan tujuan budaya dan prinsip panduan sistem layan. Tujuan dari sistem layan adalah untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan dengan minimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi. Budaya dari sistem layan adalah menciptakan lingkungan kerja yang fokus pada perbaikan berkelanjutan, kolaborasi, dan keterlibatan karyawan. Prinsip paduan sistem layan meliputi fokus pada nilai, mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan, meningkatkan aliran nilai, meningkatkan fleksibilitas, mempromosikan keterlibatan karyawan, dan memperbaiki proses secara berkelanjutan. Menerapkan sistem layan dan alat teknik. Seiring dengan Seiring dengan budaya dan bahasa yang sama, layan mendorong pandangan yang sama tentang proses kerja dan teknik peningkatan. Mengklasifikasi alat teknik layan menurut area dampak operasional utamanya. Beberapa alat bekerja sama secara sinergis. Satu yaitu pemeliharaan produktif total (TPM), dua perencanaan Kanban tarik, tiga pemantauan sistem statistik, empat stop dan sistem perbaikan line stop, lima analisis proses atau analisis aliran nilai. Menerapkan sistem layan di dalam perusahaan. Implementasi sistem layan harus bergerak di luar ruang kerja untuk keuntungan maksimal. Di perusahaan paling sukses, semua operasi telah mengadopsi prinsip layan. Pendekatan layan membutuhkan koordinasi yang erat antara pemasaran, penjualan, dan operasi untuk meningkatkan komunikasi dan mengurangi waktu tunggu untuk pemrosesan pemesanan. selanjutnya ada menerapkan sistem layan ke layanan. Dengan menghilangkan pemborosan dan mengurangi bermacam-macam, perusahaan dapat mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, dan pada akhirnya memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan mereka.
Dalam lingkungan yang stabil, saya dapat meningkatkan kinerja rantai pasokan dengan cara mengurangi waktu tunggu. Itu membuat rantai pasokan lebih responsif terhadap permintaan pelanggan. Kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya, serta meningkatkan layanan pelanggan. Next. Next. Menerapkan sistem LAN di seluruh rantai pasokan. Manajer juga memperluas konsep LAN ke manajemen rantai pasokan. Namun, penerapan pendekatan LAN di seluruh rantai pasokan telah membawa manfaat sekaligus tantangan. Rantai pasokan yang ramping membawa manfaat, tetapi juga dapat membuat beresiko. Jika penyangga berkurang secara signifikan, maka rantai pasokan yang dihasilkan menjadi rapuh. Artinya, jika terjadi kesalahan, rantai suplai berhenti bekerja. Next. Menerapkan sistem LAN di LAN untuk inovasi produk, yaitu konsep LAN juga dapat diterapkan pada perencanaan dan inovasi produk dan proses. Keputusan yang dibuat dalam desain produk dan proses berdampak signifikan pada produk kemampuan untuk mencapai tujuannya. Insinyur harus memastikan bahwa desain produk mengurangi pemborosan operasional. Desain ramping bertujuan untuk mengurangi peluang pemborosan desain produk. Next. Di sini ada studi kasus. Itu pertanyaannya, apakah rencana Good Guy merupakan penerapan JIT yang tepat? Yang kedua ada identifikasi setiap pemangku kepentingan dalam situasi ini. Yang ketiga ada apa yang akan mereka serahkan dan didapatkan jika sistem yang diusulkan diterima oleh klien GGHS. Jawabannya, yang nomor satu itu menurut pendapat kelompok kami, GoodDay seharusnya tidak menerapkan JIT secara langsung karena mereka harus mengembangkan JIT untuk memenuhi kebutuhan pasokan medis klien GGHS. Jika GoodGuy menerapkan JIT, hal ini akan memotong waktu yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambahan bagi perusahaan, namun dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain itu, peningkatan biaya distribusi dari sistem yang diusulkan ini akan diimbangi dengan peningkatan harga produk dan layanan. Dan dengan meningkatnya pangsa bisnis setiap rumah sakit, jika penerapan JIT di Good Guy berhasil, sistem ini akan sangat mengurangi biaya persediaan, pemesanan, dan distribusi persediaan medis di fasilitas medis, sehingga dianggap sebagai sistem yang menarik. Next. Jawaban yang untuk nomor 2 itu berdasarkan analisis kelompok kami, Good Guy berencana untuk menerapkan sistem JIT yang akan memberikan layanan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu sebagai hasilnya, klien GGHS secara tidak langsung akan mendapat manfaat dari sistem ini, yaitu aktivitas waktu dan penghematan biaya yang signifikan. Jawaban untuk nomor 3 yaitu, jika sistem yang diterapkan oleh GGHS diterima oleh pelanggan, maka mereka akan mendapatkan manfaat seperti memperoleh layanan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan menurunkan biaya persediaan dan mengurangi akumulasi stok barang. Sehingga ada pelanggan akan mendapatkan faktur rinci untuk barang-barang yang digunakan di rumah sakit dan pati jompo dengan kode barang yang terpisah. Yang terakhir ada GGHS akan menjadi penyedia barang medis yang paling diminati karena penerapan JIT yang akan memudahkan penyedia dan mempercepat layanan kepada pelanggan. Next. Selanjutnya, operasi JIT dan LAN. Organisasi bisnis saat ini terus berupaya mempertahankan daya saing di pasar ekonomi global yang terus berubah. Untuk itu, mereka mencari cara baru dan lebih efektif untuk beroperasi. Salah satu cara yang banyak diadopsi adalah dengan mengubah cara operasi tradisional ke sistem operasi ramping. Operasi ramping merupakan sistem operasi yang lebih fleksibel dan efisien karena menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, seperti kegiatan, tenaga kerja, persediaan, dan ruang santai. Produktivitas yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, waktu siklus yang lebih cepat, dan kualitas yang lebih baik daripada sistem operasi tradisional. Oleh karena itu, sistem lain juga dikenal sebagai just-in-time karena pengirimannya yang sangat terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan. Next.
Selanjutnya ada manfaat dan risiko LEAN. Sistem LEAN menawarkan banyak manfaat, tetapi membawa beberapa risiko. Manfaat utamanya itu meliputi yang pertama, mengurangi limbah karena penekanan pada pengurangan limbah. Biaya lebih rendah karena pengurangan limbah dan persediaan yang lebih rendah. Yang kedua, lebih sedikit sumber daya, misalnya persediaan, orang, waktu, yang tersedia jika terjadi masalah. Yang ketiga, peningkatan kualitas dimotivasi oleh fokus pelanggan dan kebutuhan akan proses berkualitas tinggi. Yang keempat, gangguan rantai pasokan dapat menghentikan operasi karena persediaan minimal atau penyangga waktu. Next. Lalu ada tujuan pendukung. Pada prinsipnya, tujuan akhir dari sistem LEAN adalah mencapai keseimbangan sistem, di mana aliran material atau pekerjaan dapat berjalan secara lancar dan efisien melalui seluruh sistem. Konsepnya adalah untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan dalam proses menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Kemampuan untuk mencapai tujuan utama tergantung pada sejauh mana tujuan pendukung dapat dicapai dengan baik. Tujuan tersebut adalah untuk, yang pertama, menghilangkan gangguan, membuat sistem fleksibel, hilangkan pemborosan, terutama kelebihan persediaan. Next. Dalam konsep LEAN, idealnya ukuran lot adalah 1 unit untuk mengurangi pemborosan, meskipun kuantitas 1 unit mungkin tidak selalu realistis karena pertimbangan praktik seperti mesin pengolah yang memerlukan ukuran lot minimum. Namun, tujuannya tetap untuk meminimalkan ukuran lot. Ukuran lot kecil pada proses produksi dan pengiriman dari pemasok memberikan manfaat seperti pengurangan persediaan dalam proses, serta meminimalkan biaya pemeriksaan dan pengerjaan ulang dalam hal terjadi masalah dengan kualitas. Selain itu, lot kecil juga meningkatkan fleksibilitas dalam penjadwalan. Next. Lalu ada penyimpanan inventaris kecil. Sistem LEAN didesain untuk mengurangi jumlah persediaan yang disimpan karena dalam filosofi LEAN, penyimpangan persediaan dianggap sebagai pemborosan. Persediaan digunakan sebagai buffer untuk menutupi masalah yang sering muncul yang pada akhirnya tidak terselesaikan karena penggunaan persediaan membuat masalah tampak kurang serius. Sebagai contoh, ketika mesin rusak, persediaan mesin dapat digunakan sebagai solusi sementara untuk mengirim output ke stasiun kerja berikutnya tanpa mengganggu alur produksi. Namun, penggunaan persediaan sebagai solusi justru dapat menyebabkan peningkatan jumlah persediaan jika kerusakan meningkat. Oleh karena itu, pendekatan LEAN adalah mengurangi persediaan secara bertahap untuk mengungkap masalah. Setelah masalah ditemukan dan dipecahkan, sistem dapat menghapus lebih banyak persediaan, menemukan masalah tambahan, dan memecahkannya secara bertahap. Next. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa nggak